Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggera. Perkenalkan, saya Nova Siti Pertiwi, calon Guru Penggera Angkatan 10 dari Kabupaten Cibitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan video koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif keterkaitan antar modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Paket modul 1 terdiri dari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggera, modul 1.3 tentang visi guru penggera, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Tugas 1A. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggera, serta visi guru penggera. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, yaitu hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, yaitu yang pertama, budaya positif sangat diperlukan untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Yang kedua, sebagai seorang pendidik, guru bertanggung jawab untuk mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, agar dapat menciptakan budaya positif, kita harus memahami dan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, teori motivasi perilaku manusia seperti hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Dalam mewujudkan budaya positif, memerlukan kerjasama yang baik antar warga sekolah. Kerjasama yang baik akan terjalin dengan adanya komunikasi, kolaborasi, dan toleransi. Jika budaya positif telah terwujud, maka akan tercipta murid yang merdeka dan bahagia, guru yang saling mendukung dan menguatkan, serta lingkungan sekolah yang nyaman dan aman. Disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Jadi, secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Teori kontrol. Makna kontrol pada dasarnya adalah kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Motivasi perilaku manusia. Teori motivasi. Diana Gozen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas atau sekolah,
Bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Alficon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol menurut Diane Gordon, yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Menurut saya, posisi kontrol yang paling baik diterapkan guru adalah posisi manajer. Fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Maka sebagai guru, kita perlu memahami kebutuhan dasar murid. Keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh kelas untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dan budaya positif di kelas. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi adalah alur untuk menegakkan keyakinan bersama di dalam kelas atau sekolah. Ada 3 unsur segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Keterkaitan materi. Modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Dan modul 1.4 tentang budaya positif. Semua ini bertujuan kepada profil belajar Pancasila. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan harus berpihak kepada murid. Nilai-nilai guru penggerak. Yang pertama, berpihak pada murid. Selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid. Yang kedua, mandiri. Terus belajar sepanjang hayat, memampukan diri sendiri dalam melakukan aksi serta berkenan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Yang ketiga, reflektif. Senantiasa memaknai pengalaman yang terjadi di sekelilingnya, baik yang terjadi pada diri sendiri maupun pihak lain secara positif, apresiatif, produktif. Yang keempat, kolaboratif. Nilai kolaboratif berarti seorang guru penggerak mampu senantiasa membangun daya tanding, memperhatikan pentingnya saling ketergantungan yang positif. Yang kelima, inovatif. Makna dari nilai inovatif adalah seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan tepat guna.
peran guru penggerak. Yang pertama, sebagai pemimpin pembelajaran. Yang kedua, sebagai coach bagi guru lain. Yang ketiga, sebagai pendorong kolaborasi. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan kelima, penggerak komunitas praktis. Visi guru penggerak. Yang pertama, agar dapat menjalankan nilai dan peran sebagai pendidik yang berpihak pada murid, guru perlu memiliki visi untuk menciptakan perubahan yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. 2. Dalam membuat visi yang berpihak pada murid, guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA. IA merupakan pendekatan perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Dalam pendekatan IA, guru dapat membuat prakarsa perubahan melalui tahapan bagja yang kemudian diimplementasikan pada pengajaran yang dilakukan di sekolah. Tahapan tersebut yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabatan rencana, dan atur eksekusi. Budaya positif. Jika prakarsa perubahan yang telah dibuat sesuai dengan tahapan bagja tersebut diimplementasikan dengan baik dan berkelanjutan, akan terbentuk pembiasaan-pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif. Apabila budaya positif telah terwujud di lingkungan sekolah, akan menimbulkan suasana aman dan nyaman bagi murid dalam mengikuti proses pembelajaran. Dengan begitu, akan tercipta pendidikan yang berpihak kepada murid. Kesimpulan keterkaitan materi. Yang pertama, dari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita belajar bahwa seorang guru harus mampu menghadirkan pelajaran yang berpihak kepada murid dan menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Selain itu, guru juga perlu memahami nilai dan perannya dalam mewujudkan pendidikan yang bermuara kepada terciptanya karakter profil pelajar Pancasila dalam diri murid. Yang kedua, agar dapat menjalankan peran sebagai pendidik yang baik, maka guru perlu memiliki visi. Sebuah visi akan tercapai bila terukur, konkret, sistematis, dan terencana. Maka dari itu, guru perlu menggunakan pendekatan IA yang berbasis kekuatan dan membuat prakarsa perubahan melalui tahapan bagja. Ketiga, jika tahapan bagja telah diimplementasikan, akan terbentuk budaya positif yang menimbulkan suasana nyaman dan aman bagi murid, sehingga kemerdekaan belajar murid akan terwujud dan tujuan pendidikan dapat tercapai. 4. Setelah mempelajari modul 1.4, peran yang dapat saya lakukan sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah ialah dengan menerapkan disiplin positif, menggunakan restitusi, menempatkan diri pada posisi kontrol sebagai manajer, dan membuat keyakinan sekolah atau kelas, serta menyelesaikan masalah dengan tahapan segitiga restitusi. Tugas 2. B. Buatlah sebuah refleksi dari pemahaman Anda atas keseluruhan materi modul budaya positif ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. C. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Refleksi pemahaman tentang budaya positif. Saya memahami sebagian besar konsep inti dalam modul 1.4 yang berkaitan dengan budaya positif. Yang pertama, disiplin positif. 2. Teori kontrol. 3. Teori motivasi. 4. Hukuman dan penghargaan. 5. Posisi kontrol guru. 6. Kebutuhan dasar manusia. 7. Keyakinan kelas atau sekolah. 8. Segitiga restitusi. Refleksi. Ternyata hukuman dan penghargaan tidak efektif untuk menerapkan disiplin positif. Pendekatan yang lebih baik dilakukan dalam menerapkan disiplin
masih memiliki kekurangan. Kedepannya saya akan selalu berusaha untuk menempatkan diri di posisi guru sebagai manajer agar tumbuh motivasi intrinsik untuk lebih baik dalam diri murid. Tugas 2D. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Hal yang menarik dan di luar dugaan. Yang pertama, ternyata ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan aturan atau kesepakatan kelas. Keyakinan seseorang akan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. 2. Hal baru yang juga saya pelajari pada modul ini ialah cara menerapkan segitiga restitusi. Saya mendapat gambaran jelas bagaimana mengatasi siswa yang bermasalah. Setelah mempelajari tentang budaya positif, ada beberapa pola pikir saya yang berubah, yaitu yang pertama, pemberian hukuman dapat membuat murid jera dan tidak melakukan kesalahan lagi. Itu tidaklah benar, karena pemberian hukuman ternyata tidak efektif karena menciptakan identitas gagal dan menyakiti murid dan justru berperilaku agresif. 2. Memberikan penghargaan dapat membuat murid termotivasi melakukan sesuatu yang baik. Itu tidaklah benar, karena penghargaan tidak efektif karena sudah teruji dapat merusak hubungan, mengurangi kecepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan menghukum. Tugas 2E. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah melakukan bagian dari segitiga restitusi, tetapi tidak menerapkan langkah menanyakan keyakinan, karena memang belum membuat satu keyakinan kelas atau sekolah. Maka dari itu, kedepannya saya akan membentuk keyakinan kelas agar bisa menjadi pedoman saat menerapkan segitiga restitusi pada siswa. Tugas 2F. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saat mendapati siswa yang bermasalah, muncul rasa amarah. Namun saya sekira sadar amarah justru akan menambah masalah. Oleh karena itu, saya mengali apa motivasi yang mendorong siswa berbuat salah. Saat siswa menyadari bahwa ia salah dan berusaha memperbaiki diri, saya cukup lega dan tenang. Tugas 2G. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Dalam penerapan segitiga restitusi, saya kurang di bagian menanyakan keyakinan. Untuk itu, kedepannya saya membuat keyakinan kelas atau sekolah untuk bisa dipedomani saat menerapkan segitiga restitusi kepada siswa yang melakukan suatu kesalahan. Tugas 2H. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 kontrol, posisi yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat ini? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, saya lebih banyak menempatkan diri pada posisi guru sebagai teman dan pemantau. Perasaannya masih kurang puas karena siswa terkadang masih melakukan masalah yang sama atau berulang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan memakai posisi sebagai manajer. Perbedaannya adalah dengan posisi manajer, siswa dapat menyadari masalah yang dilakukannya dan memberikan ruang kepada siswa untuk menyelesaikan masalah dengan solusinya sendiri. Tugas 2I. Sebelum mempelajari modul ini, permasalahan Anda menerapkan restitusi segitiga ketika menghadapi permasalahan murid Anda. Jika ya, tahap mana yang Anda praktikkan dan bagaimana Anda mempraktikkannya? Pernah, tetapi belum menerapkan keseluruhan langkahnya secara lengkap. Saya menerapkannya di bagian menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Langkah yang belum saya laksanakan adalah menanyakan keyakinan karena belum ada pembentukan keyakinan kelas atau sekolah.
tugas 2J. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut saya, hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah: yang pertama, menangani kasus yang terkait dengan siswa yang sering terlambat. 2. Menciptakan lingkungan sekolah anti pembulian. Demikianlah pemaparan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.